Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khaira wad darajat. Waska salawatihi wa taslimiyatihi ala habibina wa syafi'ina wa qiyadatuna wa qudwatuna wa muallimuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'a la yustajabu laha. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak tenang, dari jiwa yang tidak pernah puas-puasnya, dan dari doa yang tidak Engkau kabulkan ya Allah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak terasa kita sudah ada di bulan Muharram sekarang ya, 1446 ya dak. Alangkah cepatnya rasanya waktu kan. Iya. Saya ingat lagi madrasah dulu rasanya masih 13.8 13.9 ini kini rupanya 14.4 sekian. Di dalam Al-Qur'an Allah banyak betul menyebut nama waktu. Wal fajar walayalin asr, misal demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh, wal lail demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, wad duha demi waktu duha. Dan yang menarik, sesudah Allah bersumpah dengan nama waktu itu, hampir di semua tempat di ayat-ayat selanjutnya itu ayatnya positif. Ada satu sumpah dengan atas nama waktu, Allah bersumpah dengan nama waktu, tapi ayat berikutnya itu ayat yang negatif dan hanya satu, yaitu di surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Ya. Nah, karena dia pendek 3 ayat, saya mau bahas ini. Biar selesai ya. Ini surah yang kita hafal insyaallah. Semua kita hafal. Surat yang saya ingat betul, Yobet. Waktu kecil ini kalau baca surat ini alangkah senangnya hati. Karena tanda balik. Kalau madrasah itu kan sudah wal asri inna balik. Kalau lah dengar kelas sebelah baca itu kita Masya Allah. Kita hafal semua insyaallah surah ini, dan mudah-mudahan malam ini kita coba lihat ya beberapa poin. Ini mengulang-ulang, saya yakin kita semua sudah mempelajari, sudah dapat penjelasannya. Surat Al-Asr ini turun di Mekah. Ya. Kalau berdasarkan urutan turunnya, urutan wahyu turun, dia ini wahyu ke-13. Jadi Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la gitu ya. Nanti yang ke-11-nya itu Ad-Duha, yang ke-12 Al-Insyirah, yang ke-13 surat ini. Surat Al-Asr kalau berdasarkan urutan turunnya. Ya, kalau berdasarkan urutan turunnya. Tapi di dalam Al-Qur'an surat ini ada
surat yang ke-103. Ya, surat di juz amma diletakkan 103. Al-Asr ini pendek, hanya 3 ayat. Ya Bu ya. 14. Kata-katanya pun dikit, hanya 14 kata dan 68 hurufnya. Hanya 68 huruf pendek. Tapi kalau kita lihat hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang baca satu huruf, maka Allah beri dia satu kebaikan, dan siapa yang dan setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Waalaikumsalam. Imam Syafi'i, imam kita, imam mazhab kita, beliau mengatakan, lau tadabbarun nasu hadhihi surah. Kalau seandainya kita mentadabburi surat ini, walaupun dia hanya 3 ayat, maka kata beliau sudah cukup, niscaya cukup bagi dia gitu. Karena pesannya sangat sangat kuat. Makanya dalam penulis tafsir Fathul Qadir itu, Imam Asy-Syaukani, beliau menjelaskan tentang kebiasaan sahabat yang kalau misal habis khutbah Jumat itu, sebelum aku qauli hadza, maka dia baca surah Wal Asr dulu. Kenapa? Karena siapa yang sudah mentadaburi surat ini, maka dia akan menutup pertemuannya dengan untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Karena keutamaan surat ini luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ketika kita membaca surah ini, mentadaburi dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita. Nah, hari ini, malam ini, mari kita lihat surah yang pendek ini ya, Bapak Ibu sekalian. Bismillah. Ayat pertama, wal asri. Nih. Yang kepingin saya, ada merah dak nih, ada ya. Nah, ini dia. Kita harus hati-hati bacanya. Bukan hati-hati, kenapa? Salah sebut artinya jadi berubah. Salah sebut artinya jadi berubah. Ini kan ain, sad, ra. Itu ya. Ain, asar. Asri ginilah. Kalau kita singkat. Ada yang kita yang bacanya begini. Wal asri. Saya hapus dulu supaya fokus. Hati-hati cara nyebutnya. Maksud saya bukan perhatikan nian cara membacanya. Kalau ini, karena dia kaget dalam bahasa Arab tuh ketemu ada asri gitu. Sa, pakai sin ya, sad. Ada yang pakai pakai sin besar. Ashri. Ada yang pakai sin kecil. Asri. Kira-kira awak suka baca pakai yang mana? Kalau ini bacanya wal asri. Asri. Kalau ini ashri. Kalau ini asri. Sad ada desis angsonya. Ayo baca yang mana ya? Kalau bahasa Arab asri ini, kalau abang, ayo bacanya asri gitu. Wal asri, macam kita waktu kecil dulu.
Ini ada di surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Kalau kita baca wal asri, ini artinya kesusahan. Kalau kita salah baca. Kalau awak baca pakai sin besar, wal ashri, artinya beda lagi. Wal fajr walayalin ashr, dalam surat Al-Fajr tuh, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ini artinya 10 bahasa Arabnya. Kalau ini asri, ini baru demi waktu lah ya. Kalau yang paling banyak mengartikan waktu. Jadi ada desisnya. Kalau ini kan ya tebal. Kalau ini tipis be biasa nih. Karena ain be kan asri. Kalau ini kan ashri. Kalau ini asri. Itbaq ini kalau dalam makhraj itu ada desis di antara dua gigi ini. Si gitu. Jadi sambil giling cabai kaki maksudnya pasti bacaan. Karena kalau salah baca kan dia artinya demi waktu, demi masa. Kalau kita wal asri, demi kesusahan. Atau kita baca wal ashri pakai sin besar ya, demi yang 10, salah. Ya dak, ini ada desis asri. Ya. Tapi biasanya orang-orang yang besar di kebun kelapa ini bagus-bagus baca. Banyak Habib sebab dulu. Ya sama macam kemarin kan alhamdulillah harus huruf kecil jangan huruf besar ya. Jadi cara membaca ini yang pertama, karena karena awak belajar sedikit, tahu sedikit kan, jadi kalau disuruh jadi imam saya tidak berani juga. Tapi pas dengar imam jadi apa? Nah artinya kemana nih? Astagfirullah. Tapi untuk kita paling tidak itu, perhatikan yang ini. Ya, pakai sad. Ya. Wal asr. Ya. Ya, kalau anak saya tuh, karena kalau anak saya bisa, karena dia belajar tanpa bibir iya dia bisa dia. Kalau saya mungkin karena awak produk lama kan. Pokoknya di antara dua gigi ini keluar as gitu ya. Lah. Abang bacanya apa, Bang? Abang baca pakai kalau awak nak cepat-cepat wal asri lah. Iya. Iya. Karena kadang awak kurang perhatian ya tak? Sehingga akhirnya cara nyebutnya pun beda. Ininya pun ain, kadang awak saya ingat kalau kecil-kecil salah kita fatal nian. Wal asri pakai alif, pakai hamzah, wal as sudah alif pakai sin pula gitu kan. Lain lagi artinya. Ya tak? Oke. Jadi intinya walaupun awak lah berumur macam ini, tetap harus alhamdulillah kita meloi dikit-dikit lah tak? Mungkin tidak usah banyak-banyak, penting dikit tapi kita tahu. Paling tidak malam ini tahu lah kalau salah nyebut arti beda. Gitu kan? Sudahnya karena tidak bisa nyebut, tidak mau lagi baca sudah. Sudahnya pilih surat yang lain yang panjang lah. Ini surat favorit kita masalahnya kan. Senang nih kan awak baca surat ini kan.
Iya. Ya Allah, sama inak taina ya dak. Lah itu cara nyebutnya, ya dak. So, maka penting ternyata belajar itu. So, si, su, bas. Gitu. Tidak ada salah awak ngaji lagi, Bu. Ada ke rumah saya, Bang Datuk, 72 tahun umurnya. Cuma minta tolong peloi dengari bacaan Al-Fatihah aku benar apa tidak gitu. Jadi diantar sama cucunya tuh, lah pakai tongkat gitu ya Allah. Tapi dia masih kepingin karena dia tahu Al-Fatihah itu penting kan rukun salat itu insyaallah. Rasanya awak tidak ada salah juga dak, Bu. Awak masih muda-muda macam ini. Masih 20 ya dak. Ya. Jadi ingat demi masa ya. Pakai so ya, wal asr. Demi masa, demi waktu. Kalau menurut arti kenapa Imam Syafi'i sampai bilang bahwa cukup kalau kita mentadaburi surat ini sebenarnya cukup untuk kita. Ya. Nah, karena memang maknanya itu dalam sekali ya. Nah, sekarang mari kita tengok dulu makna asr ini. Asr ini kalau kita asara ini ya, asara. Kalau dalam bahasa Arab ini kata ini jadi menekan sesuatu sehingga keluar intisarinya. Itu namanya asr. Makanya jus mangga, jus lah. Segala macam jus itu bahasa Arabnya tahu apa? Asir. Sesuatu yang sudah diperas sehingga keluar saripatinya. Ya, nanti misalnya awan dalam surat An-Naba itu wa anzalnahu minal mu'sirati, dan kami keluarkan dari awan-awan itu ma'an air. Jadi seolah-olah Allah ingin memberitahu awan itu diperas maka keluarlah air gitu. Ya. Jadi kalau menurut kamus arti asara ini adalah menekan sesuatu sehingga keluar intisarinya. Itu menurut kamus. Ya. Lalu kalau orang Arab ada makna, jadi kalau orang Arab mendengar kata-kata ini, dia punya banyak makna, punya banyak pesan yang dia langsung ingatannya itu, asosiasinya langsung kepada beberapa hal. Sama lah macam gitu ya dak. Kalau disebut misalnya saya kalau disebut Trilomba Juang ini, misal ya dak, yang terbayang dengan saya kapan lah dia nih nak tukar guling bentar lagi. Itu kadang yang terbayang di saya kan. Ya sama lah tadi RTH. Oh disebut RTH yang ada dalam asosiasi saya. Barang mahal terbuat murah ya. Nah, sama kalau orang Arab disebut asr, apa yang ada dalam bayangan dia? Dua. Yang pertama itu kalau orang Arab ini kan biasanya berdagang, orang Quraisy ini biasa berdagang. Kalau sudah asar, mereka akan berkemas-kemas. Itu waktu emergensi bagi dia. Kenapa? Karena sebentar lagi akan malam. Kalau dia lambat berkemas-kemas, di sana kan padang pasir, rumput. Padang pasir. Rampok-merampok nih, sesuatu begal-membegal nih, salah satu cara bertahan hidup. Iya tak? Jadi kalau ada orang berdagang sudah waktu asar gitu, maka mereka semua akan berkemas-kemas. Kenapa? Emergensi itu. Lambat dikit, lewat. Bahasanya begitulah. Yang kedua, asar itu dalam asosiasi orang Arab. Jadi kalau yang tadi itu asar yang pertama asosiasi mereka, kalau disebut wal asar, itu adalah masa-masa genting, masa-masa emergensi. Gitu. Yang kedua kalau disebut waktu asar, dia paham. Itu adalah waktu terakhir dalam satu hari, karena sesudah itu hari akan berganti. Waktu yang pendek hanya antara dari jam 4, setengah 4 sampai jam 6 misal. Kalau dia terlewatkan, maka
Ini sudah waktu terakhir dalam satu hari. Orang Arab kan ngitung harinya mulai dari maghrib, bukan macam kalau kita Masehi kan mulai jam 12 malam, jam 1-nya. Kalau Arab tidak, ngitungnya jam 6 sore berarti itu sudah berganti hari. Artinya, asar itu singkat. Kalau dia terlewatkan, dia waktu di ujung. Kalau dia terlewat, maka tidak akan datang lagi hari berganti. Jadi, asosiasi yang kedua yang dipahami oleh orang-orang Arab, kalau disebut kata asri ini adalah, hari terakhir yang ada dalam satu hari. Yang kalau dia tidak dipakai dengan sebaik-baiknya, dia akan tidak pernah datang lagi. Dan waktunya hanya singkat gitu. Oh, besok kan masih ada waktu asar. Iya, ada, tapi tanggalnya sudah beda. Harinya sudah beda. Bukan hari yang sama, bukan tanggal yang sama, bukan waktu yang sama. Ya. Jadi, itu yang pertama. Bahwa kalau Allah bersumpah wal asr gitu kan, maka yang ada dalam bayangan orang Arab itu adalah demi waktu yang genting, demi waktu yang emergensi, yang kalau kita tidak memanfaatkan itu, kita bisa celaka, satu. Yang kedua tadi, ini adalah waktu terakhir dalam satu hari. Waktunya sangat pendek, yang kalau kita lewat, tidak kita pakai dengan sebaik-baiknya, sudah. Tidak ada lagi. Gitu kan, hilanglah dia. Ya, jadi orang Arab paham betul kalau di wal asri itu artinya waktu dalam satu hari yang sangat penting, yang betul-betul harus dimanfaatkan. Kage dalam tafsir lain dijelaskan wal asri itu diibaratkan sebahagian orang memahami siang itu adalah kehidupan, malam itu adalah kematian. Gitu. Kenapa? Karena malam memang waktunya untuk tidur. Sehingga artinya apa? Asri itu adalah ujung dari kehidupan. Karena sebentar lagi akan bertemu dengan kematian. Misal ada juga yang mengartikan begitu. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kalau orang Arab disebut wal asr demi masa, demi waktu, maka tidak hanya sekedar demi waktu gitu. Ya. Karena memang dalam bahasa Arab itu kan ada asr, ada al-waktu. Ini maknanya kurang lebih sama ini. Ada ad-dahar dalam surat Al-Insan. Ini sama namanya waktu-waktu. Kalau dia tengok dalam Al-Quran, ketiga-tiganya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan waktu. Cuma kalau ad-dahar halata alal insani minad dahri lam yakun syai'am madhkura, ad-dahar ini waktu secara umum. Mulai sejak zaman Nabi Adam, manusia pertama diciptakan sampai hari terakhir, sampai hari kiamat, sangkakala ditiup. Itu ad-dahr namanya, waktu yang memang sangat panjang. Kalau al-waktu, ini waktu yang singkat. Waktu sholat, ya berarti dia terbatas. Hanya pada satu satuan waktu tertentu. Gitu. Oh, kalau al-asr ini zaman, periode kita. Asrul Rasul, masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu 23 tahun. Itu namanya Asrul Rasul. Oh, sesudah Nabi wafat berlangsunglah kayak masa para sahabat, itu namanya Asrus Sahabah. Oh, sudah sahabat meninggal, hiduplah para tabi'in, itu namanya Asrut Tabi'in gitu. Ya, artinya ini masa waktu yang terjadi, tapi dia lebih panjang daripada al-waktu, lebih singkat daripada ad-dahar, gitu ya. Dan dia hidup ada periode tertentu saja secara umum, ya. Ini makna lain kalau misal dilihat dari perbedaannya di dalam penggunaan kata ini. Misal dalam Al-Quran tidak, kita suka sekarang yang lagi ngetop nian ini, apa katanya? Torik 2 bulan sudah naik haji katanya. Saya baru tahu belakangan juga kan. Tapi karena apa? Saya ingat ada guru saya itu cerita kenapa di surat Al-Fatihah itu pakai sirat. Sirat kan jalan. Torik jalan. Kul hazihi sabili jalan. Nah, kenapa di Al-Fatihah pakainya sirat? Bukan torik.
Sama kayak ini. Kenapa di sini pakai al-asr? Karena ini menunjukkan betapa waktu ini sangat penting. Gitu. Kalau torik itu, kenapa torik dua? Karena emaknya waktu naik haji itu, ada orang torik sudah manggil-manggil torik katanya. Kita kalau minta jalan ya, torik itu jalan sempit. Nah ini torik namanya. Iya, jalan setapak torik. Kalau di bawah itu jalannya bercabang, itu sabil namanya. Sabil. Tapi kalau jalan siko, tidak ada pilihan lain, itulah jalannya, itu sirat. Nah, di Al-Fatihah itu ihdinas sirat. Jalan satu-satunya yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat atasnya. Itu misal ya, tak perbedaan dalam penggunaan ayat itu. Jadi bahasa Arab tuh hebat. Kita baik apa? Kadang nyesal pula ngapo tak belajar bahasa Arab dari dulu ya dak. Lah balik ke sini dak. Ini cerita torik saya jadi teringat ini kan. Nah, jadi tadi wal asri, demi waktu terakhir dalam satu hari, demi waktu-waktu yang harus kamu perhatikan betul karena dia penting genting gitu. Ya, demi hari di mana kehidupan itu akan segera berakhir. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa dengan Allah bersumpah dengan nama waktu yang terbatas ini yang dia genting. Seolah-olah Allah juga memberitahu kita bahwa kehidupan di dunia ini sungguhnya sebentar, masa kamu tuh sebentar gitu. Dan masa yang sebentar ini menentukan sekali kehidupan kamu kita untuk yang lebih panjang. Iya tak? Menurut awak apa lama lah kita hidup nih kan? Lebih lama daripada di dalam kandungan. Kandungan singkat cuma 9 bulan, ya tak? 9 bulan 10 hari. Di alam ruh itu tidak tahu entah berapa puluh tahun, entah berapa ratus tahun, entah berapa ribu tahun, tidak tahu lah gitu kan. Di alam barzah kita juga tidak tahu berapa lama. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi kalau nengok rasanya orang tua kita lah lama nih. Kita juga tidak tahu berapa lama kakek kita di alam kubur. Jadi masa di dunia ini singkat. Nah Allah mengingatkan demi masa yang singkat ini, demi masa yang genting ini, demi masa yang sesudahnya tidak akan datang lagi, demi masa yang harus betul-betul kamu perhatikan, kamu manfaatkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi dua ya dari ayat 1 nih. Si kok cara nyebutnya jangan salah. Yang kedua, baca. Jangan malah takut. Salah kakek, aku tidak mau baca. Jangan. Baca nian. Karena apa? Ini mengingatkan kita. Ya. Jadi sebelum surah ini kan dalam Al-Quran surat ke-103. Surat ke-102, ini namanya ilmu munasabah dalam tafsir. Surat ke-102 ini surat At-Takatsur. Ya, Takatsur. Ini pakai sa. Baru surat Al-Asr ini. Kata ulama, ini kalau berdasarkan urutan suratnya dalam Al-Quran. Surat At-Takatsur ini cerita tentang orang yang mengejar kehidupan dunia. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Alhaakumut takatsur hatta dzurtumul maqabir gitu. Kamu memperbanyak-banyak berlomba-lomba mengumpulkan harta itu. Takatsur. Hatta sampai kamu masuk ke dalam kubur. Artinya apa? Sampai awak masuk kubur tuh pikiran kita masih juga ya duit itulah, nak nyari harta itulah kan. Tak sudah. Kalau bukan karena kematian tak berhenti kendak kita nih. Di ayat ini Allah cerita itu. Nah, surat sesudahnya Al-Asr, Allah berita ingat waktu dalam kehidupan ini ada batasnya. Jangan macam itu. Apa yang harus kamu lakukan? Gitu. Allah kasih tahu dalam surat ini, kalau seperti itu kelakuan kamu termasuk orang yang merugi. Nah, gitu.
Kalau dalam ilmu munasabah. Oh, kalau dalam urut-urutan turunnya, jadi waktu Nabi terima surat ini, surat ke-12 itu surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Ya. Surat Alam Nasrah ini cerita tentang ayo optimis, jangan sedih terus. Sesudah kesulitan itu ada jalan keluar. Selama kamu berusaha, pasti kamu akan ketemu, pasti kamu akan berhasil. Ini seolah-olah. Jadi Allah kuatkan Nabi karena Nabi sedang sedih. Nah, surat Al-Asr ini turun yang ke-13. Dia menceritakan apa yang harus kamu lakukan sesudah kamu merasa yakin, merasa optimis bahwa Allah pasti akan tolong kamu gitu. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, inilah yang Allah sebut di ayat 4. Kagak ini yang kita ayat 3, kagak itu yang kita mau bahas ya. Jadi dari hubungan setiap surat saja itu dipelajari dalam cabang ilmu tafsir ya. Nah, jadi balik ke sini. Kalau orang-orang yang ahli Quran, dia ingat betul ini. Wal 'asr. Seolah-olah ketika demi waktu yang sudah selama ini aku habiskan untuk ngejar dunia, sudah. Atau dia juga berpikir wal 'asr itu ketika iya, Allah banyak memberi aku kemudahan, apa yang harus aku lakukan? Nah, maka pesannya apa yang harus saya lakukan itu ada dalam surah ini. Ya, itu yang ada dalam bayangan orang-orang yang mentadaburi Al-Qur'an. Sehingga maka enak betul sekali lagi, memang Al-Qur'an itu jangan cepat-cepat bacanya. Jangan cepat-cepat bacanya. Kalau awak sedang tartil lah paling tidak gitu. Ketika baca tuh sambil, lebih baik lagi sambil nengok arti, tidak apa-apa juga. Ya. Kalau istri saya senang betul ngumpuli anak-anak, baca satu ayat, baca artinya. Pindah lagi ke anak kedua, baca satu ayat, baca artinya. Kadang sama-sama kami bahas gitu. Ya supaya paham apa yang diinginkan dari, apa yang Allah inginkan dari ayat ini untuk kita. Apa yang Allah inginkan dari ayat ini yang harus kita perhatikan, ya. Baik. Jadi ini sumpah Allah Subhanahu wa taala atas nama waktu, Yang kedua, ayat kedua, innal gitu ya. Innal insana lafi khusrin. Ini pakai sin besar apa sin kecil? Sin kecil ya. Khusrin. Nah, tengok nih. Innal insana lafi khusrin. Oke. Ini ayat 2. Inna itu bahasa Arab artinya sungguh. 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 Jadi dia sebuah kalimat penegas, kalimat penguat gitu. Yang diucapkan dengan sebuah keyakinan itu sungguh. Inna. Al-insan, insan ini manusia. Minggu lalu kita cerita tentang Luqmanul Hakim itu kan. Insan. Jadi apa beda insan dengan an-nas? Kalau Al-Quran pakai kata insan, ya, ini maksudnya setiap kita, siapapun awak termasuk di dalamnya. Tapi kalau pakai kata an-nas, ini kan sama nih. Qul a'udzu birabbin nas, semua manusia umum. Kalau ini sifatnya khusus, ismiyah. Jadi setiap kita itu masuk dalamnya. Jadi alif lam ini namanya nakirah. Nakirah ini menunjukkan umum, general. Maksud general, ini pula bahasa Arab nih hebatnya ya. Setiap kita, saya, ya kan, abang belum kita, Bang Iwan, saya ingat ini karena baru hafal nama Yuk Fitri lah kan. Yang lain beliau saya sebut ya. Jadi setiap kita ini disebut nama Allah. Awak ini masuk di sini. Kalau Allah pakai kata insan, berarti setiap awak masuk di dalamnya. Kenapa setiap awak? Karena kita ini sudah menunjukkan person, ini menunjukkan umum. Jadi setiap pribadi-pribadi semuanya gitu. Jadi di sini sudah sungguh semua
semua manusia tanpa terkecuali, begitu maksudnya. Mau yang jantan, mau laki-laki atau perempuan, mau yang tua ataupun muda, mana yang gagah atau apapun, mana yang mana yang tinggi, mana yang pendek, mana yang hitam, mana yang putih, mana yang beruban, mana yang tidak, misalnya. Semua siapa baik, mana yang mancung, mana yang pesek. Mana yang hitam kulitnya, mana yang putih. Semua, tanpa terkecuali. Apakah dia pejabat, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin. Semua, tanpa terkecuali. Pokoknya masuk. Jadi kata alif lam ini menunjukkan, ini sudah person, ini menunjukkan semua kita tanpa terkecuali. Masuk di dalamnya. Orang kaya, masuk. Orang miskin, masuk. Tapi lebih enak jadi orang miskin sebetulnya. Iya, yuk. Benar. Karena hisab orang miskin itu lebih cepat 500 tahun daripada hisab orang kaya. 500 tahun di akhirat, 1000 hari di dunia sama dengan 1 hari di akhirat. Orang kaya itu akan ditanya setiap 1 perak duitnya itu ditanya. Dari mana untuk apa, dari mana untuk apa, dari mana untuk apa. Sibuk pokoknya bertanya. Kita sibuk menjawab. Saya pernah di BAP, kasus beasiswa dulu. Bukan beasiswa, master plan pendidikan. Saya sudah berhenti tapi. Karena gawe kawan, saya waktu itu masuk. Saya yang sama sekali tidak ikut dalam pembahasan itu di BAP sama polisi, ampun. Saya sudah berhenti, saya bilang, enggak, jadi pokoknya ditanya. Dia lah siap daftar pertanyaan, kan? Itu coba Bapak Ibu bayangkan kalau awak punya sen, ya ditanya, ini duit 1000 dapat dari mana, untuk apa? Ada duit 1 juta, dihitung setiap pengeluaran tuh. Ditulis 1 juta ini untuk apa, Bay? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini. Ditanya kalau. Itu sebabnya orang kaya. Tapi kalau sedekah dia pakai, enak dia jawabnya. Iya. Apalagi orang kaya punya jabatan. 2 kali itu susahnya tuh. Iya, Pak. Sudah ada sen, ada jabatan. Ampun kayak jawabnya tuh. Makanya sahabat-sahabat itu lebih memilih mereka, uang itu tidak di hati, uang itu di tangan. Gitu. Saya pernah cerita, muhajirin itu sahabat yang ikut hijrah. Di Mekah, selama di Madinah, zaman Umar bin Khattab, muhajirin itu Pak, dia disubsidi oleh pemerintah, oleh Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin, itu 1 bulan 400 dirham. 1 tahun 400 dirham. 800 juta. Duit free. Duit cash. Bukan bukan dikasih barang, pokoknya ini senilai ini padahal enggak. Tapi mereka tetap dia dapat duit itu, apa yang dia pakai? Dia pergunakan itu untuk berjuang di jalan Allah, dia pakai untuk membantu dakwah, dia pakai nolong orang lain, dia pakai untuk bantu. Kenapa? Karena dia tahu duit ini akan ditanya gitu. Jadi jangan senang-senang amat kalau dapat duit itu. Maksud saya apa? Hitung nian nak dipakai untuk apa gitu. Maka saya tidak berani megang duit sekarang. Yuk. Orang rumah saya senang nian sekarang pokoknya. Saya kalau gajian, ya alhamdulillah ada berapa tempat gitu. Jadi sebulan tuh berapa kali. Langsunglah ke orang rumah. Kan. Dialah yang membagi. Hitung, tolong bagi, tolong amplop-amplopi. Ini untuk ini, supaya apa? Jelas. Jangan sampai salah gitu. Ya, anak kami 6, jadi enak. Ini untuk anak pertama, anak kedua. Insyaallah. Lah balik ke sini. Jadi ini cerita orang kaya. Orang kaya lebih enak lagi kalau dia sedekah. Ya, orang kaya jadi pejabat lebih enak lagi kalau dia memimpin dengan sebaik-baiknya itu. Ya, menjawab pertanyaan malaikat enak. Jangan-jangan dia dulu pula rupanya masuk surga kayak gitu ya. Entahlah.
Nah, jadi balik ke sini, innal insana, sungguh kata Allah, sungguh. Jadi Allah pakai kata penegas di sini, takkid. Seluruh manusia tanpa kecuali, jadi di sini tanpa kecuali. Semua kita, siapa baik tanpa kecuali. Nak dia guru, nak dia ustaz, nak dia artis, nak dia apa baik pekerjaannya, masuk kalau di sini. Ya. Coba tengok. Ini lafi ini gabungan dua kata. Fi itu artinya di dalam. Arti fi ini di dalam. Lam ini namanya lam takkid, lam penegas, lam penguat, lam penegas. Nah, coba tengok. Allah sudah pakai inna di sini. Sungguh kata Allah. Seluruh manusia tanpa kecuali betul. Dua kali ini Allah pakai kata sungguh. Betul-betul berada di dalam. Ya. Jadi lafi ini, lamnya ini lam takkid namanya. Artinya lam penegas, lam penguat, lam penyungguh. Jadi di ayat ini Allah dua kali ngata dengan kesungguhan itu. Ya. Innal insana lafi khusrin. Di sini pakai tanwin. Kalau husri, rugi. Kalau husrin, ini jamak. Jamak. Maksudnya apa? Bukan ruginya bukan siko. Ruginya jamak, ruginya banyak. Secara waktu dia rugi, secara pergerakan. Atau kalau bahasa kita tuh, secara ekonomi dia rugi, sosial dia rugi, ekonomi sosial, budayahan, segala macam. Dalam berbagai sudut gitu. Manusia itu rugi. Ini kata Allah nih. Ya, kita sedang mentadaburi apa maksud ayat ini. Jadi kata Allah, semua manusia tanpa kecuali termasuk mama yang ada di rumah gitu, lafi betul-betul berada dalam kerugian. Waktunya yang dia pakai dari pagi ngerumpi, nonton, leha-leha, apalagi main HP gitu kan. Dalam segala urusan dia rugi gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Okay? Jadi di sini menarik. Nakiranya ada dua, penegasnya ada dua. Ya. Sungguhnya ada dua, di sini kan nih umum, di sini umum gitu. Jadi semua manusia tanpa terkecuali betul-betul dalam segala urusannya rugi dia. Lah, itu maksudnya. Itu maksud ayat ini. Jadi Allah itu bersumpah demi waktu yang sangat kritis. Ternyata manusia itu betul-betul dia sudah melewatkan hari-harinya. Sia-sia kadang-kadang. Bukan sia-sia, ada gunanya tapi lebih banyak. Ya kurangnya sebetulnya dia bisa banyak dapat manfaat tapi karena merasa cukup puas baru si kok dapat sudah senang duluan padahal harusnya dia bisa dapat 10 misal gitu ya. Oke, ini ayat 2 ya. Sungguh semua manusia tanpa terkecuali semua masuk betul-betul berada di dalam kerugian dalam segala urusan. Dalam segala urusan. Tidur bagus, ya tak? Karena awak butuh istirahat. Tapi kelamuan ternyata tidak bagus. Sebetulnya tidur yang bagus itu, tidur yang pas itu berapa lama nih ya? Apa macam kata dokter sekarang nih harus 6 jam tidur? Iya, apa nian? Apa yo nian macam itu gitu kan. Entahlah ya dak. Karena ternyata para orang-orang berhasil itu juga tidak begitu. Karena salahnya awak adalah kita istirahat itu dalam pikiran kita cuma tidur. Sekarang sudah ditemukan, bukan ya, dan itu ternyata yang dulu dikerjakan oleh sahabat. Istirahat itu ada 7 macam. Kalau istirahat berfikir, ada di sosmed, kalau Google itu 7 macam istirahat. Kalau badan capek, tidur. Istirahatnya apa? Tidak mesti tidur. Kalau pikiran suntuk, istirahatnya apa? Tidak mesti jalan-jalan. Tidak mesti. Iya. Capek dari satu pekerjaan,
ternyata dengan mengerjakan pekerjaan lain itu menghilangkan capeknya. Sama lah, awak nyangkul, pinggang pegal, awak berjalan dulu, mindahi pot bunga ke tempat lain, misal gitu. Merubah gerakan itu juga istirahat ternyata. Mungkin perlu dicari kayak gitu ya, 7 macam istirahat. Iya. Jadi kalau otak istirahatnya apa, kalau fisik istirahatnya apa, kalau pikiran yang pening istirahatnya apa gitu. Kita kalau istirahat itu tidur. Ya makanya jadi alangkah lamanya tidur ini. Ya kan? Insyaallah. Baik, balik ke sini sekarang. Lalu ayat terakhir, ayat 3. Jadi Allah bersumpah demi waktu yang ternyata banyak disia-siakan, bersumpah demi waktu ujung waktu-waktu kritis dalam kehidupan kita nih, waktu asar karena sebentar lagi hari berganti akan datang malam, gitu kan? Sungguh semua manusia itu betul-betul berada dalam kerugian dalam segala urusan. Kalau diterjemah dibuat macam itu panjang. Wajar kalau terjemah kita itu disingkati, kenapa? Kaget lebih panjang pula terjemahnya daripada halaman ayatnya. Makanya yang khusus berpanjang-panjang itu ya tafsir. Innal insana lafi khusr. Ya, sekarang ayat 3. Ayat 3 ini cerita apa? Kecuali, illa kata Allah. Illa ini kecuali. Jadi Allah memberitahu semua manusia siapa baik dia pasti rugi. Dan ruginya tidak hanya dalam satu urusan, dalam banyak urusan kata Allah. Kecuali ada 4 hal. Ada 4 hal yang betul-betul ada dalam diri dia. Ya. Illalladzina, yang pertama illalladzina amanu. Ini yang pertama. Kecuali orang yang beriman. Iman. Apa arti iman, Bu? Apa arti iman? Percaya. Iya beda? Iya, percaya. Saya percaya Allah itu ada, berarti saya beriman. Saya percaya malaikat itu ada, berarti saya beriman. Malam Jumat mati lampu petir, saya takut jalan depan kuburan itu. Kenapa? Karena saya percaya ada hantu. Berarti awak beriman pada hantu. Iman bukan percaya tok artinya. Sebab kalau bilang percaya ya tadi itu sama hantu pun jadi beriman gitu sudahannya. Ya dak. Kata Imam Syafi'i, iman itu adalah tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan wa amalu bil jawari. Ya. Iman itu adalah keyakinan, tasdik bil qalbi, sesuatu yang dibenarkan dengan hati. Ini panjang pula kalau ditulis. Tasdiq bi qalbi, sesuatu yang dibenarkan dengan hati, ya, iman itu dibenarkan dengan hati. Dibenarkan dengan hati. Ikrar bil lisan, ikrar. Diikrarkan dengan lisan. Dinyatakan, diikrarkan ini apa? Disebutkan. Diucapkan dengan lisan. Diucapkan lebih pas tidak? Bahasa awak. Diucapkan dengan lisan, dengan ucapan. Ini makna definisi iman. Ini ada dalam banyak tafsir. Nabi juga mengajarkan begini, tapi yang saya sebut hanya Imam Syafi'i karena dia imam mazhab kita. Imam Syafi'i juga dari Nabi, dari para ulama, sahabat. Tasdik bil qalbi, ikrar bil lisan wa amalu, dan dikerjakan, diamalkan bil jawarih, dengan anggota tubuh. Ini makna yang diajarkan apa arti iman. Makanya Bilal itu
Bilal. Ketika dia disuruh Bilal keluar dari agama Islam, maka engkau aku merdekakan, kata Umayyah tuannya kan. Bilal bilang enggak. Dicambuk, seret dia pakai kudo di padang pasir yang panas tuh. Terakhir sekali kalau kita nonton filmnya apa? Ditindih dengan batu besar kan, disuruh keluar dari agama Islam, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia yakin Allah, Islam adalah agama yang paling benar. Allah itu, Tuhan itu hanya satu. Dia cuma tahu ahad, gitu tak? Sampai kemudian tuannya Umayyah itu bilang, Umayyah bin Khalaf, Bilal, cukup engkau sebutkan Lata, Uzza, Hubal saja, sudah aku bebaskan kau. Tidak mau dia. Padahal apalah payahnya nyebut Lata, Hubal dan Lata, Uzza dan Hubal, itu payahnya. Tetap dia tidak mau. Kenapa? Karena dia paham apa yang dia yakini dengan hati dia, Allah itu satu dan harus diikuti dengan ucapan. Maka dia tidak mau. Dari lisannya cuma ahad, Allah satu katanya. Kalau bahasa awak, mungkin kalau bahasa kita sampai mati pun kau apoi be aku, tetaplah aku tidak akan berubah gitu. Allah satu katanya. Dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Contoh. Awak sudah sempurna atau belum imannya? Allah Sami, ya tak? Allah selalu mendengar. Minggu lalu kita sudah cerita juga tentang Khawlah bin Sa'labah yang bisik-bisik tapi Allah dengar sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke aras Allah dengar kita. Sekarang coba, kita sudah beriman belum dengan sifat Allah yang maha mendengar nih? Oke, beriman ya tak Pak? Pernah masih ngicuh orang tak? Masih, kalau terdesak masih berbohong tak? Kalau ditanya abang mana duit tadi, kata kan. Padahal masih adalah duit itu, tapi karena awak ada rencana lain daripada pakai abang, lebih aku bilang tak ada lah. Oh lah tu pakai tadi, misal gitu. Allah tahu. Ngomongi orang tidak boleh. Iya tak? Siapa yang ngomongi orang sama baik makan daging bangkai saudaranya gitu kan. Itu kan ngeri gitu, ada saudara kita mati kita makan daging bangkainya tuh. Itu kan jijik kan, jorok. Gibah itu seperti itu. Cuma kira-kira majelis gibah itu kalau dia pakai sesi mungkin pakai episode panjang ya tak? Contoh, padahal Allah kan dengar. Walaupun awak berbisik-bisik, jangan cerita-cerita ya. Allah tetap dengar. Kenapa tetap kita kerjai? Ini contoh nih Bu. Pasar, entah kini masih ada apa tidak. Kalau dulu masih lah. Beli cabai setengah kilo. Yang bungkus lagi lengah kita lempar. Tambah sikok ya gitu. Allah kan nengok, walaupun dia tak nengok, Allah nengok gitu. Kalau kita dulu jelas kita kecil-kecil nih, ya tak? Memang iman kita tak kuat tak? Sudah bang cari belum? Sudah bang cari. Jadi saya sekolah adalah macam itu. Saya datangi, saya minta tolong ikhlasi, gitu kan. Saya titip lah, ini buat cucu saya. Biar halal juga, yang entah tu makan dulu kan. Kadang ya tak, jeruk apa, misal rambutan. Kalau kita kecil-kecil ni apa? Rambutan, jambu, mangga sambil lewat, tup, sawo, durian kawan, tup, gitu. Padahal Allah maha melihat. Kalau yang ini lebih parah lagi nih sekarang nih. Iya tak? Jangan nengok yang idak-idak. Kata orang, awak cuma dewek kan, tak ada yang tahu. Laju. Itu pula yang kita takutkan dari anak-anak kita nih kan. Nah, di sini itu yang makanya iman ini harus, saya beri contoh, Bu, saya beri contoh.
rajonya setan dia apa? Iblis ya tak? Iblis kenapa masuk neraka? Karena disuruh sujud. Nih, dia disuruh sujud dengan anggota tubuhnya, dia tidak mau. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Dia merasa dia diciptakan dari api, Adam dari tanah. Dia merasa lebih mulia. Iblis ini kalau ditanya banyak ayatnya, kalau ditanya man khalaqas samawati wal ard, jawabannya Allah. Itu jawaban iblis. Artinya kalau ditanya siapa Tuhan kamu, iblis itu jawab Allah. Lisannya. Yakinian dia, iya Allah. Dia dulu sebelum datang diciptakan Adam, dia adalah makhluk Allah yang paling tunduk ibadahnya paling kuat. Tapi karena satu dia tidak lengkapi imannya itu dengan amal nih, Allah marah. Sudah? Jadi tidak bisa iman hanya dengan yakin aku dalam hati aku ucapkan iman, tapi ke waktu kerja gitu. Tidak bisa. Islam kepengennya dibenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dikerjakan juga dengan anggota tubuh. Sejalan 3 poin ini. Iblis tidak dikatakan beriman karena dia tidak mau tunduk. Anggota amalnya tidak sejalan dengan apa yang diucapkan dan apa yang diyakini. Sikok lagi. Ada paman Nabi namanya Abu Thalib. Sejak dia Nabi kecil, dia yang jago, dan sejak dia tahu bahwa Nabi Muhammad itu punya ciri-ciri kenabian, dan banyak orang yang mengatakan kepada dia bahwa itu adalah calon Nabi terakhir, apa yang dilakukan oleh Abu Thalib? Abu Thalib pasang badan. Dia pasang badannya jadi penjago Nabi. Siapa yang nak ganggu Nabi harus berhadapan sama Abu Thalib. Sampai Nabi diangkat jadi Rasul, sampai peristiwa dia wafat, hijrah Isra Mi'raj itu, Amul Huzni, tahun kedukaan karena Abu Thalib wafat. Selama ada Abu Thalib, Nabi Muhammad tidak ada yang mukul. Tapi sudah Nabi Abu Thalib wafat, baru ke penindasan secara fisik itu terjadi pada Nabi. Ya, jadi Abu Thalib ini, dia Islam apa tidak, Bu? Tidak. Karena Nabi minta betul sama Abu Thalib sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minta Nabi Abu Thalib diminta oleh Nabi mengucapkan, nih yang ini. Mengucapkan baik, tolong ucapkan gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka aku akan memberi syafaat untuk engkau kelak gitu. Untuk paman kelak. Sampai wafat dia tidak ada ngucap dak. Walaupun dia selama puluhan tahun itu menjaga Nabi. Walaupun dia yakinian ponaannya itu adalah Nabi. Tapi karena unsur yang kedua ni tidak ada sama diri dia, tidak disebut beriman. Iblis yakin dua ini, tapi yang ini tidak ada. Maka dia tidak disebut beriman. Jadi, iman yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejalan. Yakin, lisan kita, perbuatan kita. Oh, Allah Maha melihat. Maka, Masya Allah, waktu ramai, waktu sepi, gitu kan? Saya tidak mau ngambil punya orang. Ya, waktu ramai, waktu sepi, waktu tidak mau saya nengok yang indah-indah. Walaupun asik ngata orang, tapi Allah nengok. Sudah dulu ya, dak, kita cerita yang lain baik. Itu beriman namanya. Karena dia jago lisannya dia jago juga pendengarannya. Kaget ditanya ini dua-duanya, ya. Ini yang tidak merugi yang pertama. Yang kedua, illal ladzina. Jadi ini contoh jelas ya, Pak Bu ya. Maksud iman ini bukan sekedar percaya baik, karena percaya itu ini baik dia. Tapi harus diucapkan juga dengan lisan, dikerjakan dengan perbuatan. Bismillah, saya beriman kepada Allah. Oh, besok hari Kamis saya nak puasa. Ya, saya beriman pada Allah. Ya Allah, ngantuk nih subuh nih, tapi awak tetap bangun, dan kita karena kata Nabi, laki-laki itu salatnya ke masjid, maka awak ke masjid walaupun ngantuk.
Oh, saya beriman kepada Allah. Iya, saya laki-laki. Walaupun badan capek nian, tapi zuhur tetap saya ke masjid. Itu tanda awak beriman. Tak apa-apa lah, Pak. Tua-tua ni kita agak cari yang paling utama. Ni saya cerita yang utama ni, tak? Bukan berarti awak tak salat di masjid kafir, tak. Cuma yang utama. Ya tak? Entah kita ni umur tak tahu kan. Itu beriman, ya Bu. Ya awak lagi masak, azan sudah datang. Macam mana tu Bu? Ya, tengok juga. Kalau dokter lagi operasi azan datang, boleh tak dia berhenti? Jangan. Macam itu pula lah kira-kira baik. Ini kalau saya tinggal mana mudarat, apa manfaat. Kalau lebih banyak mudaratnya, kalau ditinggal maka jangan. Ya tak? Tak nyambung ceritanya ya. Insyaallah. Ini yang pertama ya. Kita usahalah dak dikit-dikit. Kalau balik cerita beriman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nikmat yang paling besar. Minggu lalu kan kita cerita syukur, ya dak? Syukur itu tadi hampir sama maknanya. Jadi Allah tuh kepingin tidak hanya satu bagian saja dalam diri kita itu. Jadi kalau ada ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah. Kaffah itu secara keseluruhan. Maksudnya apa? Salah satunya tadi. Lisan ya, hati ya, perbuatan ya. Jangan sikok dua, tiga-tiganya. Ya tak? Ya Bu. Saya pakai jilbab nih karena nak nutup uban. Salah itu. Dulu waktu cantik-cantik, dah lah kan waktu gemoy. Sekarang balik, jangan terpikir ya Allah aku pakai jilbab ini karena Engkau ya Allah. Memang betul. Adalah yang lebih kurang misal gitu kan. Ternyata pakai jilbab lebih cantik memang ya Allah, tapi ini semua karenamu ya Allah gitu. Ya tak kita luruskan. Jadi ini sudah benar lah kan? Pakai jilbab, yakin jilbab ini kewajiban, ya saya harus pakai jilbab, dikerjakan macam inilah kira-kira. Ya tak? Ya Pak, baik. Sekarang ini iman. Jadi ingat baik 3 poin ini. Pokoknya iman itu 3 poin. Ustaz ni ngotai, dak contohnya ini nah. Sikap Abu Thalib, sikap iblis. Ya. Siapa lagi yang tidak merugi ini yang pertama. Jadi syarat supaya tidak merugi yang pertama adalah beriman. Yang kedua, illal ladzina amanu. Apa yang kedua? Wa amilu. Ada yang menarik, lihat di ayat kalau tengok di Al-Qur'an itu wa amilus salihat. Macam mana tulis kalau pakai Quran Indonesia gini? Hanya panjang enggak? Iya, wa amilus gitu ya. Salihati. Wa amilu dan mengerjakan ya, ini mengerjakan amal soleh, mengerjakan perbuatan yang baik, mengerjakan kebaikan. Soleh itu dari kata isolaha islahan. Solaha yuslihu islahan. Artinya apa? Memperbaiki. Jadi makna soleh itu orang yang selalu melakukan perbaikan. Itu soleh. Hari ini, kemarin saya sholat tidak berjamaah. Hari ini saya sholat dari 5 waktu itu 2 waktu saya jamaah. Subuh sama maghrib. Berarti lebih baik dari kemarin. Itu soleh namanya. Berikutnya lagi. Selama ini cuma 2, saya nak 3 lah gitu. Tambah zuhur. Subuh, zuhur, maghrib, jamaah di masjid. Itu soleh namanya. Makin hari ada yang diperbaiki. Ya Bu.
soleh. Perempuan sholat di awal waktu. Setiap sekarang pokoknya kalau datang azan, bismillah, saya usahakan selalu sholat. Itu namanya saleh, salihah. Setiap ada tamu datang ke rumah, saya tutup aurat saya kalau dia bukan muhrim. Itu salihah. Kemarin masih ngicu-ngicu dikit, sekarang tidak lagi. Itu salihah namanya. Kemarin masih ngomongi orang, sekarang tidak lagi. Itu salihah namanya. Kemarin sholat duha, sekarang sholat duha 2 rakaat. Itu salihah namanya. Kemarin sholat duhanya 2 rakaat, sekarang jadi 4, itu salihah namanya. Jadi terus ada perbaikan. Jadi makna soleh, salihah itu bukanlah apa, pakai sorban, pakai songkok, pegang tasbih, duduk lama-lama di masjid. Tidak. Bukan itu ukurannya. Orang tidak pakai sorban, tidak berjenggot pun, tapi dia kemana-mana dia suka tolong orang. Itu perbaikan namanya. Dia suka sedekah. Itu soleh namanya. Ya, jadi yang penting soleh itu maknanya adalah selalu ada perbaikan. Dari hari ke hari ada kebaikan. Ya. Jadi orang yang beruntung kata Allah Subhanahu wa taala, yang kedua orang yang tidak merugi itu adalah satu dia beriman, yang kedua dia selalu mengerjakan amal soleh. Ini yang nak saya tekankan di sini. Saya hapus nih. Ulama tafsir menekankan betul yang ini. Penulisan salihat ini. Ya. Allah ditulis dalam Al-Qur'an itu solehnya pakai ta, as-salihati. Ya. Karena ada tulisan saleh itu pakai ini. Salihah. Pakai marbutoh, tanya ta bulat. Artinya beda. Kalau salihat pakai ta marbutoh, maka dia selalu mengerjakan ini nih, ta ini artinya seluruh. Kalau untungnya dia tidak pakai ta bulat. Tak biasa. Kalau ta ini, maka artinya di bawah 10. Di bawah 10, antara 2 sampai 10. Jadi 2 sampai 9. Maksudnya apa? Allah tidak tuntut kita untuk mengerjakan seluruh amal-amal kebaikan itu. Baru kita jadi orang yang beruntung. Tidak. Tapi cukup kata Allah, kerjakan saja beberapa amal. Pokoknya lebih dari 2. Ya. Kurang dari 10. Ini sholihat. Ini mana tak di sini nih. Oh, berarti saya harus punya amal soleh saya. Tak harus seluruh. Kalau seluruh kan yuk coba. Tahajud, sholat sunnah fajar, sholat subuh, zikir sudah subuh, sholat duha. Kalau itu kalau pakai ini, pakai ta marbutoh. Untungnya Allah tidak. Ternyata tulis dia, Al-Asr ini pakai tak biasa. Ternyata kata ulama ini bedanya. Karena di tempat lain ada yang pakai ta marbutoh. Penyebutan soleh itu. Ya. Nah, jadi wa amilus salihat artinya dia mengerjakan amal soleh ya di antara 2 sampai 9, yang penting lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, tidak mesti juga 10, kurang dari 10 tidak apa-apa, tapi dia punya amal unggulan itu setiap hari. Misal ya, Bang. Saya berapa lah ya? Amal soleh saya, 1 misal duha. Kagak ada tahajud lah dak sebelum 2 rakaat jadilah. Misal gitu dak. Selain sholat 5 waktu saya tambah dengan sholat sunnah misal. Sholat, apalagi sehari itu saya harus sedekah. Walaupun cuma, Bu, ada tak orang yang biasa datang ke rumah? Ada tak? Assalamualaikum, ada. Kalau sekali tidak dikasih, tidak datang lagi dia. Tapi kalau sekali dikasih, datang terus. Rutin dia datang, tiap ada temponya gitu. Pokoknya setiap ada orang minta datang ke saya usahakan bantu. Tidak bisa penuh ke atas, penuh ke bawah. Pokoknya saya tidak kepingin ada orang susah, saya tidak bisa bantu. Intinya seidak-idaknya ada bantuan saya gitu. Ya. Misal itu dak. Kalau amal ibadahnya misal sholat, sedekah, oke lah ya dak.
Oh, saya harus selalu senyum. Setiap abang pulang ke rumah, saya akan bukakan pintu dan saya akan senyum, dan itu harus jadi amal unggulan saya setiap hari. Kalau itu ibu-ibu kerjakan berarti amilus shalihat. Hitung baik, pokoknya tidak mesti 10. Ya. Bisa 3, bisa 4. Yang penting namanya ada amal kebajikan yang selalu kita kerjakan. Dan itu jadi istilahnya itu, jadi brandnya kita. Jadi hari-harinya awak. Ya tak? Orang kalau ketemu kita, oh dia ini senyum terus, 1. Yang kedua, kalau dia punya makanan pasti berbagi 2, misal gitu kan. Kalau ada makanan enak, ada mau makan dewek, dia ingat kawan, 3, misal gitu. Jadi intinya, tidak mesti semua amal soleh, kita bersyukur juga Allah ternyata tidak menuliskan dengan tak marbuto ini, tapi pakai tak. Ya, intinya, siapkanlah diri kita supaya tidak termasuk orang merugi, berarti tidak seluruh amalan itu harus kita kerjakan gitu Pak, tidak. Yang penting ada amal kebajikan yang kita kerjakan, dia lebih dari 2, di bawah 10. Berarti kalau 5 boleh tidak Ustaz? Boleh. 4 bisa tidak? Boleh. Karena dia sholihat. Yang penting lebih dari 2, tidak sikok. Setiap masuk rumah, Assalamualaikum. 1. Asal ketemu orang, Assalamualaikum. Duluan pokoknya. Asal ketemu orang, Assalamualaikum, kita salaman duluan. Ada orang lagi menung-menung, kita tegur dia, Assalamualaikum. Gitu. Saleh, ya. Jadi intinya milikilah, ya. Jadi pesan dari wa'amilus shalihat ini, milikilah diri kita setiap hari itu ada amal kebajikan, memang harus itu hitung. Apa kira-kira amal kebajikan kalau 5 hari ini yang harus saya kerjakan? Kalau bisa setiap hari selalu ada dalam diri saya nih, selalu saya kerjakan, jangan tinggal. Salat, enak nih, baca Quran. Pokoknya aku harus baca Quran sehari 1 halaman paling dikit. Setiap hari kerjakan. Masuk. Ya tak? Salat 5 waktu kalau ini wajib, jelas, jangan sampai tinggal. Apalagi tadi zikir, pagi saya zikir, sore zikir, sedekah, ya tak? Tadi pulang ke rumah walaupun awak pening dari luar tuh Pak, tapi wah, macam mana pasang muka gimana tuh caranya? Ketika awak masuk, orang rumah kita senang gitu kan. Padahal awak lagi pening nih kan. Yang bikin orang lain senang gitu ya Pak. Ya Bu. Hitunglah dak, saya harus punya amal soleh di bawah 10, tapi harus jadi amal unggulan saya. Macam mana awak nak masuk surga kalau kita tidak punya amal rutin, amal unggulan Bu? Tidak bisa. Orang ke masjid sama, awak ke masjid, orang ke masjid Pak. Kadang orang 5 waktu dan dia sudah bertahun-tahun, awak baru mulai 2 tahun, 3 tahun nih. Misal gitu ya. Awak puasa sunnah Senin Kemis, oh dia lah 10 tahun puasa. Misal ya. Jadi kalau cuma 2 ternyata tidak bisa nih. Apa yang tidak dia kerjakan harus aku harus cari gitu. Lebihnya apa saya dari dia gitu. Ya berhitung juga lah, selama ini dalam urusan dunia kita berhitung macam itu. Jadi intinya sekali lagi, amal unggulan, carilah amal unggulan nih yang menjadi rutin untuk kita. Pokoknya dalam sehari saya harus punya nih. Kalau rasa saya kalau 9 masuk nih. Ya tak? Ya tak Bu? Salat. Apalagi Bu? Zikir. Usahakan baca Quran. Apalagi Bang? Sedekah. Apalagi? Tahajud, duha, sudah 6 tuh. Rawatib sudah 7. Pokoknya saya sholat 12 rakaat itu tidak pernah tinggal. Maksudnya gitu Pak. Sholat sebelum dan sesudah sholat wajib tadi itu. Pokoknya 12 rakaat itu tidak pernah tinggal. Saya usahakan selalu saya kerjakan. Berarti sudah 7 sudah. Ya, apalagi misal senyum. Tidur. Tidur ngadap kanan, misal itu. Iya Bang, sunnah Nabi kan tidur selalu ngadap kanan. Orang rumah marah kan, ngapa Bang dimunggungi aku? Tidak, kita sama-sama ngadap kanan baik kalau gitu. Karena ternyata jantung itu ya sehat dia, kalau kita ngadap kiri jantung tempit.
Tapi kalau kita ngadap kanan, jantung leluasa dia bergerak, memompa. Ternyata benar juga, telungkup juga tidak pas, kelentang juga ada salahnya. Yang Nabi, kenapa Nabi tidurnya itu ngadap kanan, ternyata dari sisi kesehatan luar biasa. Ya, oke. Jadi hitung baik pokoknya. Saya harus punya nih, saya harus punya gitu. Kalau sama anak, santri-santri penghafal Quran, pokoknya kamu sehari sholat 50 rakaat ya. Misal. Baca Quran 1 juz ya. Iya. Baca Quran 5 juz, ada yang 5 juz, ada yang 3 juz, ada yang kalau baru-baru 1 juz. Tapi kalau yang sudah biasa 5 juz dia sehari. 6 hari hatam. Setoran sehari 5 halaman ya. Iya. Bisa gitu, Bang. Bisa. Asal kita serius sungguh-sungguh. Saya pengen punya amal yang tidak dikerjakan oleh orang lain tapi saya kerjakan. Misal Bu, kalau ibu-ibu saya rasa bisa nih. Salat sehari 50 rakaat. Bisa dah. Pernah dah itu pikir itu? Pernah dah. Ramadan berlebih kadang. Coba kita hitung. Salat wajib 17. Kita hitung tak? Misal nih, salat wajib 17, rawatib 12. Akan 10 rawatib, Pak. Iyalah, anggap Duhur bisa 4. Sesudah sebelum lah gitu. Iya. Iya, kita ambil 10, oke. Baru 27 ya tak? Salat duha 4 rakaat. Ya tak? Salat sunnah wudu, setiap habis wudu saya nak, misal setiap wudu saya nak salat sunnah wudu, mungkin sempatnya di 3 kali lah sehari. 6, ya tak? 27 tambah 10, baru 37. Kalau awak duhanya jadi 8, kita tambah tahajud 8, misalnya. Rawatib nih kita usahakan nian jadi 12. Ini sudah 25, 37, 45, 51. Setiap masuk masjid, Bapak salat dulu. Abang setiap masuk masjid, salat dulu. Salat sunnah, tahiyatul masjid. Atau selesai wudu, salat dulu. Salat sunnah wudu. Pokoknya yang tak dia kerjakan, aku kerjakan. Ya macam mana kita nak? Awak banyak dosa. Kalau kita tak punya apa? Entahlah kalau Bapak Ibu tak, saya banyak dosa. Ya, harus punya amal yang tak dikerjakan orang, awak kerjakan gitu. Supaya ketika lagi dihitung-hitung tuh, nampak sama malaikat, "Ayo kau Henry." Aduh, misal itu ya. Sama lah macam di sekolah. Guru tuh teringat terus dia kalau ada anaknya yang punya kelebihan, ya tak? Kita juga di hadapan Allah, di hadapan KG Yaumul Hisab itu harus punya amal unggulan. Saya mulai hari ini tidak mau lagi nyubit anak saya. Misal itu kan. Oh, itu amal unggulan tuh. Alhamdulillah Ustaz, sudah sebulan tidak nyubit lagi, tapi nangani banyak satu. Lebih parah ya dak. Misal nih, ini contoh ya dak. Jadi hitunglah amal salihat ini, berhitunglah, Bu. Ya dak, Pak. Cari nian, tandoi. Anak saya itu setiap ke masjid sama emaknya selalu dikasih ini, Bu. Masuk infak ya katanya. Ini infak, ini jajan. Kalau sekolah itu jajan 2.000, infak 5.000. Pas balik tanya sama maknya, "Sudah infak nah?" "Sudah." "Berapa?" "Lupa tadi Mi," katanya. Salah tadi, jajan 5.000, infaknya 2.000 katanya. Anak kita nih lah. Tapi yang penting dia sudah belajar infak dulu lah kan. Misal ya, setiap masuk masjid, saya kepengen jadi orang pertama yang infak di masjid. Misal, artinya macam mana? Berarti saya subuh tuh datang agak cepat dan agenda pertama saya masuk masjid kaki kanan, cari tromol, masukkan. Misal, tidak mesti 2.000. Kata urusan. Allah kan tidak ada nengok jumlahnya. Allah nengok niat kita. Kalau mungkin buat orang yang banyak duit 2.000 itu tidak ada berarti. Saya kadang galak senyum-senyum kalau pagi ngantar anak sekolah, Bang. Ada tukang koran itu yang diincar terus sama orang rumah saya.
Ya kini kan tinggal tribun bae yang di simpang-simpang jalan ya. Ada ibu-ibu diincar sama orang rumah. Jadi dia lah nyiapkan pokoknya setiap naik kendaraan tuh, nih kita letak di sini kan. Mudah-mudahan di situ lampu merah. Awak berdoa, anak kita berdoanya lampu hijau. Dia berdoanya lampu merah. Mudah-mudahan lampu merah. Kita cuma beli dia, baca tuh tidak. Tapi dengan kita duit 2.000 tuh bang, senyumnya alangkah lebarnya dia. Nengok dia senyum tuh, cuma pengen nengok dia senyum. Iya, ya, kini 2.000 tuh apalah dak? Macam kita kecil-kecil duit 5 perak mungkin ya dak. Jadi tetap kita beli 2.000 tuh, terbaca tidak juga. Tapi dengan kita beli tuh, ya Allah alangkah senangnya dia. Jadi kalau pas saya dewean sama anak mana ibu pak? Kata gitu. Tahu dia kan, ngejar dia pokoknya. Nah yang itu kan sederhana. Ada anak kecil mungkin cucu, entah ponaan, entah apa, kalau ketemu kita, maka penting juga kita nyiapin duit apa. Iya. Yang penting macam mana? Mungkin kalau duit kayak terbiasa pula dia. Pokoknya kalau balik itu ada yang bikin dia senang lah gitu. Kalau ketemu awak itu kan. Baliklah. Sudah intinya ada amal unggulan yang dia tidak mesti keseluruhan. Jadi Allah tidak minta kita, saya ulang, Allah tidak minta kita ngerjokan seluruh amal soleh, tidak. Tapi cukup tadi nih, di antara 2, di bawah 10. Yang penting kita punya. Jadi hitung niat dalam sehari itu apa gitu. Ya. Oke, itu yang kedua. Wa amilus salihat, titik tekan yang ingin saya sampaikan itu. Yang ketiga, ilal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq. Nah, kalau ini saling menasehati. Nah, ini kita yang kurang, tidak? Wa tawassaw bil haqqi. Wa tawassaw bis sabri. Langsung yang keempat. Jadi nomor 1 beriman, nomor 2 beramal soleh. Jadi 4 poin nih yang harus kita perhatikan supaya awak tidak termasuk orang yang merugi. Kalau ini saya ingat, yang paling saya ingat kata-kata Pak Amin Rais dulu waktu kuliah tuh. Oh, soleh pribadi kata dia. Kalau ini soleh pribadi. Tapi kita ternyata Allah tidak ingin kita hanya soleh secara pribadi. Allah juga kepingin kita soleh secara sosial. Apa yang harus kita kerjakan? Wa tawassaw bil haqqi, saling wasiat. Wasiat itu kan wasiat. Kalau ini wasiat ini kan saling ya, menasehati. Pakai ini artinya saling. Jadi saling menasehati dengan kebenaran. Bang, sudah azan bang. Masjid lah bang. Salah dah bu. Ayo kau nih ganggu aku tidur bang. Iya bang. Kagak abang bisa tidur lagi. Gitu kan. Saling. Kagak lain kali awak pula ngingati orang rumah kan. Iya tak bang. Dek. Bangun. Abang lapar. Tengah malam nih bang. Iya abang lapar. Enggak tidur lagi. Bisa. Ya, jadi intinya watawassabil, saling menasehati dengan kebenaran. Maksudnya, bang, tidak elok bang atau ngomong kasar sama anak itu. Tapi nasihati. Satu, jangan menasehati saat lapar. Itu kan kunci ya, tak? Orang tua tuh, saya ingatnya pesan ayah orang tua ya. Jangan menasehati depan umum. Kalau orang istri kamu ada yang kurang, anak kamu salah, jangan sekali-sekali nasihati dia di depan orang banyak. Itu membuat dia menjadi malu. Maka menasihati itu kaget pas awak sedang berdua, cari waktu. Jadi memberi nasihat itu 1, jangan depan umum. Yang kedua, jangan di saat lapar. Yang ketiga, di dalam perjalanan. Yang keempat, dalam kamar kalau kita sudah keluarga. Ya, jadi saling menasehatilah. Maka dalam rumah itu berlomba-lomba bu kita.
di rumah. Atau sesama kawan ini saling berlombalah. Nak, belum sholat nak, bangun. Jangan ada kata-kata kau nih sudah 3 kali, kalau yang ketiga nih juga kau bangun, aku tinggal ya. Jangan. Jangan nyerah gitu. Karena perintahnya watawasau. Ta ini saling dan terus. Anak kita dibangun sudah 3 kali dak juga gitu. Kadang kan kita gitu ya. Aku ngunjuk tahu kita, misal kita dak awak sesama orang tu kadang kan sama kawannya. Aku ngunjuk tahu 3 kali be ya, sudah 3 kali dak lagi sudah tu ya, lantak kau lah gitu. Enggak, jangan. Karena ini dak pakai batas. Ya. Nah, yang ketiga, karena menasehati itu dalam kebenaran itu susah. Dan kita manusia yang lemah, yang kadang-kadang ada masanya awak salah. Karena tak ada yang menasehati awak terpeleset. Nah, maka kita juga harus menasehati dengan kesabaran. Maksudnya apa? Cara menasehatinya sabar dan juga terus dilakukan. Ya tak? Maka 4 poin ini, Bu, saling jadi macam mana caranya pokok. Misal kita mulai dari sholat baik dulu. Macam mana di rumah, isi rumah kita nih selalu sholat 5 waktu, pokoknya semua penghuni di rumah kita sholat. Iya tak? Kalau selama ini ibu yang selalu kemudian dominan, lebih banyak ngingati anak-anak, tak pas sebetulnya itu, mulai sekarang kita lah. Awak kepala rumah tangga, kita lah yang akan ditanyai sama, dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang terjadi di rumah kita nih. Kalau anak kita tak sholat, kita duluan yang ditanyai. Maka kita lah pokoknya bangun sholat. Gitu. Kita mana yang lebih banyak, Bang? Dibanguni subuh istri atau awak membanguni istri? Ibu dibanguni abang atau membanguni abang? Karena tak ada yang jawab sini tadi. Oh, selama ini selalu dibanguni gitu kan. Nah, mulai sekarang awak jantan, awak banguni, Bang. Dek, bangun, kita sholat tahajud 2 rakaat, baik gitu kan. Tengok nih, abang alarm sudah abang bunyikan nih. Subuh jam 4.45 nih, 4.20. Hai, wuduk sebentar, 2 rakaat ya gitu. Misal ya, tak. Jadi saling lah. Duluan, dan yang duluan menasihati, itulah dia yang mendapatkan keutamaan yang paling besar. Jadi ternyata Islam, nih kita kadang gitu kan, lantaklah dia, keluarga bukan. Sana. Jangan. Ya tak. Oh, apalagi darah daging kita. Apalagi anak lah bujang-bujang lah gadis-gadis ya tak, Bu. Alangkah payahnya kita. Tapi tetap caranya yang berubah ya tak. Kalau kecil-kecil yolah dengan jelit, dengan megang rotan, pergi dia. Tapi lah mulai kalau dia lah besar, tak bisa lagi mata jelit. Lain lagi mungkin ceritanya kan. Ya. Jadi intinya 4 poin ini. 1, saling menasehati ini wajib harus ada kalau kita ingin beruntung. Kalau kita ingin tidak termasuk dalam kelompok orang yang merugi tadi yang Allah sampai bersumpah dan 2 kali menyatakan merugi nian kamu. Ya. Jadi 1 beriman, imannya ingat nih, imannya harus sejalan. Lisan, hati, perbuatan. Ya kalau ibu-ibu paling enak tuh, Bu. Pas nak ngerumpi, Allah Akbar. Ajak kita cerita yang lain, Bu. Cerita sedekah, banyak cerita lain daripada ngomongnya orang. Ya, banyak. Iyo, dia sedekah. Iya. Cerita jilbab juga bisa jadi gibah juga, Pak. Oh iya, jilbab dia elok, ya mereknya mahal, iya, bagus. Beli apa kredit dia tuh? Enggak. Misal, Allah. Iya, Allah. Allahumma sholli. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga saling menasehati. Ingat ya, di sini saling ya. Yang namanya saling tuh berarti sama-sama. Suami menasihati istri, istri menasihati suami. Tidak. Kakak sama adik, anak-anak kita juga begitu kita budayakan. Ayo saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Sudah sholat belum?
Ada kelompok WA, grup WA kadang ayo isi. Saling mengingatkan. Ya. Walaupun anak kita tuh, dia pasti tidak jawab kalau kita tanya nih kan. Sudah sholat belum? Jawabnya lamonian gitu kan. Tadi sholat subuh di mana? Gitu. Tahu dia kan. Oh, sholat subuh di rumah deh. Ica-ica tak baca dia kan. Padahal dibaca lah. Nah, terus sabar tadi nih. Kuncinya sabar. Nabi, salah satu kelebihan Nabi ini. Sabar. Tidak pernah Nabi putus asa. Terbayang tak ibu kalau Nabi kita putus asa? Tidak sampai Islam ini ke sini. Ya, disakiti orang terus, keluarganya nyakiti. Ya, tapi karena dia sabar, dia melakukan kebaikan tuh dia sabar. Saya kerjakan ini karena Allah. Bukan nak dikata apa, lantaklah. Oi, soalim sekarang nih ngaji terus, tidak. Karena Allah, sabar. Dia omong ya orang sabar. Tidak. Allah alam bisawab. Qulu qauli hadza. Semoga ada manfaatnya ya, Bapak sekalian. Tinggal sikok surat yang pendek nih kan. Al-Kautsar sudah. Al-Asr sudah, tinggal An-Nasr sikok lagi. Hah? Belum di sini Iya. Menghibur. Belum ya? Iya. Baik, ini pendek tapi sekali lagi kata Imam Syafi'i tadi itu, Bu. Dia pendek tapi cukuplah kalau seseorang mentadaburi ayat ini, tadabur itu dipelajari, kemudian dia usahakan untuk dia kerjakan. Maka cukuplah bagi dia gitu. Ya tak? Kita perhatikan ya, iman kita harus mencakup 3 poin. Amal salihat berarti dalam sehari saya harus punya amal unggulan dan itu rutin terus saya kerjakan. Saya usahakan walaupun payah ada halangan, macam mana caranya saya kerjakan. Kalau tidak terkerjakan hari ini, besok harus saya rapel istilahnya gitu, ya Pak ya. Misal, dan tadi ingat saling menasihati. Dan jadi di rumah nih jangan ada lagi lantaklah kau gitu. Sekendak hati kau lah gitu. Jangan ada lagi dalam rumah kita yang seperti itu, ya. Walaupun apalagi ngadapi anak bujang, anak gadis, ya. Oh ampun, ya. Emak tak pernah beli skincare semahal itu, misalnya, ya. Kau ini sebulan berapa? Itu kalau anak gadisnya 3. Perawatannya luar biasa. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, semoga manfaat ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.